Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Nurfasari dengan NIM 225081096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum pengujian perangkat lunak dengan aplikasi yang diuji ialah aplikasi Apotek. Adapun yang akan dibahas ialah modul 1 test plan, modul 2 test design specification, modul 3 test case specification, lalu modul 4 test design test prosedur specification, modul 5 automation unit testing, modul 6 menguji kelas dengan PHP unit, modul 7 integration testing, lalu modul 8 sistem testing, skenario dan implementasi, dan modul 9 user acceptance test atau UAT. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas kelompok terlebih dahulu. Pada modul 1 test plan, pada titik 1 ialah tujuan pembuatan dokumen. Dokumen test plan dibuat sebagai acuan utama selama proses pengujian aplikasi Apotek. Tujuannya untuk menjamin bahwa sistem diuji secara sistematis, terdokumentasi, dan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, yaitu dari SRS dan SDD. Dokumen ini membantu meminimalisir bug dan memastikan semua fitur telah diuji dengan benar. Lalu, ruang lingkup pengujiannya ialah dilakukan berdasarkan dokumen SRS dan SDD dan standar IEE 829. Aplikasi Apotek diuji secara versi web dan desktop. Modul yang diuji ialah transaksi penjualan dan pembelian obat, pencarian dan pengecekan stok obat, pengelolaan data obat, admin, dan pelanggan. Lalu yang terakhir ada pembuatan laporan transaksi. Lalu lanjutannya ialah referensi dan overview sistem. Referensinya ialah dari dokumen SRS dan SDD aplikasi Apotek berstandar IEEE 829 Software Test Documentation. Lalu overview-nya itu ialah aplikasi berbasis desktop, bagian admin, dan mobile, bagian konsumen. Fitur utamanya ialah login, kelola admin, data obat, kasir, dan transaksi. Di sini ada penjelasan fitur Apotek, yaitu pada halaman login untuk autentikasi admin untuk masuk ke sistem. Lalu di bagian home untuk mengakses ke fitur tambah admin, data obat, dan kasir. Lalu di tambah admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data admin. Lalu data obat, di sini juga tersedia CRUD, data obat seperti kode, nama, stok, harga, dan tanggal. Lalu untuk kasir, proses transaksi pembelian hingga cetak struk. Lalu overview pengujiannya ialah perangkat keras laptop Lenovo Asus beragam spesifikasi RAM 8 GB dan SSD. Sumber daya manusianya ialah ada 4 orang. Saya Mutiara, lalu Nirmala, lalu Revanda, dan Diva. Diagram pendukung pengujiannya ada use case diagram yang menjelaskan interaksi aktor dan sistem. Lalu yang kedua ada kelas diagram, yaitu struktur data dan fungsi tiap kelas. Lalu yang ketiga ada sequence diagram, ialah alur proses login, admin, obat, dan kasir. Lalu ada activity dan state diagram, ialah visualisasi logika dan status sistem. Dan yang terakhir ada deployment diagram, yaitu arsitektur penyebaran sistem. Lalu strategi dan metode pengujiannya, jenis pengujiannya ialah yang pertama unit testing, yaitu pengujian fungsi spesifik, lalu integration testing, integrasi antar modul, lalu yang ketiga sistem testing, yaitu pengujian sistem menyeluruh, lalu yang keempat acceptance testing, yaitu validasi kebutuhan pengguna, dan yang terakhir black box dan white box testing, yaitu fungsional dan logika kode. Metodenya ialah manual testing untuk proses langsung pengguna, dan yang kedua automate testing, Selenium untuk pengujian berulang. Lalu di sini ada jadwal pengujiannya. Yang pertama itu ada
modul atau fitur, lalu PIC dan jadwal. Untuk login bagian admin, yaitu oleh saya Mutiara pada 20 Maret sampai 2 April. Dan untuk fitur kelola admin, PIC-nya yaitu Revanda, jadwalnya ialah 3 sampai 16 April. Dan untuk fitur kelola obat, PIC-nya yaitu Nirmala, jadwalnya yaitu 17 sampai 30 April. Dan untuk kelola kasir, PIC-nya yaitu Diva, jadwalnya 1 sampai 14 Mei. Untuk fitur transaksi penjualan, PIC-nya Mutiara, jadwalnya ialah 15 sampai 31 Mei. Untuk fitur pembuatan laporan, PIC-nya yaitu Revanda, jadwalnya 1 sampai 20 Juni. Lalu selanjutnya di sini ada modul 2 yaitu Test Design Specification. Specification Design System, modul utamanya yaitu login, sign up, produk obat, riwayat, dan pengaturan. Fungsi-fungsinya yaitu validasi username atau password, login, get text, koneksi ke database, eksekusi query SQL, dan manipulasi data pengguna. Lalu perancangan pengujiannya ada kode, modul, dan fungsi. Pada kode SP01 di bagian modul sign up, fungsinya itu ialah untuk pendaftaran. Lalu untuk kode SP02 modul login, fungsinya yaitu autentikasi user. Untuk kode SP03 modul pembelian, fungsinya yaitu untuk transaksi. Dan kode SP04 modul kelola obat, fungsinya yaitu untuk tambah dan ubah obat. Dan untuk kode SP05 modul pembayaran, fungsinya itu ialah proses. Dan kode SP06 modul bantuan untuk fitur bantuan. Dan kode SP07 modul laporan, fungsinya ialah penyajian laporan. Lalu di sini ada proses dan pendekatan pengujian. Pengelompokan pengujian ialah register, login, produk, pesanan, pembayaran, bantuan, dan laporan. Pendekatannya ialah black box, fokus pada input dan output, boundary value analysis, dan white box ialah uji alur logika dan percabangan kode. Kategori hasilnya ialah sesuai, yaitu output sesuai ekspektasi dan tidak sesuai atau output menyimpang dari ekspektasi. Di sini ada modul 3, test case specification. Yang pertama itu objek pengujiannya, yaitu halaman seperti login, sign up, menu, daftar obat, riwayat, dan pengaturan. Fungsinya yaitu username fokus, validasi input, dan koneksi database. Tujuannya ialah menjamin semua modul bekerja sesuai harapan. Lalu fokus pengujiannya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada login, input benar, salah atau kosong, verifikasi hasilnya. Lalu sign up, data lengkap versi tidak lengkap, username atau username duplikat. Lalu di bagian menu, navigasi antar fitur dan logout, dan obat, pembelian valid atau tidak valid, lalu pengaturan, ubah nama dan password, valid versus tidak valid. Di sini ada spesifikasi test case. Yang pertama itu bagian login, inputnya seperti user apoteker 1, passwordnya sehat 123, output yang diharapkannya yaitu berhasil, login berhasil. Lalu yang kedua itu login dengan inputan user benar, password salah, output yang diharapkannya yaitu login gagal. Dan sign up, inputnya itu username baru, output yang diharapkannya akun berhasil dibuat. Lalu modul sign up, inputannya username sudah terdaftar, output yang diharapkannya ialah gagal mendaftar akun. Dan untuk modul obat, inputannya yaitu data lengkap pembelian, output yang diharapkannya ialah data tersimpan dan tampil di riwayat. Dan untuk modul yang ke-10, modul obat, inputannya itu ialah tidak isi tanggal pembelian, output yang diharapkannya ialah gagal pembelian. Selanjutnya di sini lanjut modul 4, test prosedur specification. Yang pertama itu ada black box kelola admin.
Di bagian TC03, yaitu bagian tampil data admin, menampilkan seluruh data admin yang ada. TC04, tambah admin, input lengkap, atau sama dengan data berhasil disimpan. Pet kosong sama dengan pesan, muncul pesan semua field wajib diisi. Pada TC05, bagian edit admin, nama atau email admin diubah sama dengan tersimpan dan tampil ulang. TC06, hapus admin, data admin yang dipilih berhasil dihapus setelah konfirmasi. Lalu, selanjutnya ada black box pada bagian kelola admin. Di TC07, tampil obat, menampilkan semua obat dari database. Lalu TC08, tambah obat, input valid sama dengan simpan sukses. Lalu nama kosong sama dengan pesan error, harga negatif sama dengan harga tidak valid. Untuk TC09, edit obat, ubah data obat atau berhasil diperbarui. Lalu TC10, yaitu hapus obat, klik hapus, data berhasil dihapus setelah konfirmasi. Lalu selanjutnya ada black box bagian kelola kasir. Di TC11, yaitu tampil kasir, menampilkan data kasir yang telah ditambahkan. TC12, tambah kasir, input lengkap sama dengan simpan sukses. Jika nama kosong, maka akan tampil pesan wajib diisi. Untuk TC13, yaitu hapus kasir, pilih kasir, lalu konfirmasi, data berhasil dihapus. Dan selanjutnya ada black box bagian transaksi dan laporan. Di TC14, yaitu proses transaksi, jika jumlahnya itu lebih besar dari 0, maka transaksi akan berhasil. Jika jumlahnya sama dengan 0, akan memunculkan pesan tidak boleh 0. Jika jumlahnya kurang dari 0, maka akan muncul pesan jumlah tidak valid. Dan untuk TC15, bagian unduh laporan, format PDF atau Excel dapat dipilih. Laporan berhasil diunduh sesuai format. Lalu di sini ada tabel rekap hasil black box. Di bagian test case pertama yaitu login, inputnya itu email dan password valid, ekspektasinya masuk ke dashboard dan hasilnya itu berhasil. Lalu test case yang kedua ada tambah admin, inputnya itu email kosong, ekspektasinya itu ialah gagal atau semua field wajib diisi, hasilnya itu berhasil. Lalu test case yang ketiga ada tambah obat, inputnya itu harga negatif, ekspektasinya itu gagal atau harga tidak valid, dan hasilnya itu gagal. Dan untuk test case yang ke-14 yaitu transaksi, inputnya itu jumlah sama dengan 0, ekspektasinya itu ialah gagal atau jumlah tidak valid, dan hasilnya itu gagal. Di sini saya merekap dari beberapa hasil black box testing yang telah saya uji, jadi tidak semuanya hasil black box yang itu ada dalam tabel. Lalu selanjutnya itu ada white box testing. Yang pertama itu white box testing bagian login. Ada fungsi dengan masuk dengan email. Lalu psychrometric complexity VJ-nya itu 3 patch yang diuji, input valid, lalu lanjut login berhasil, lanjut simpan data, lanjut redirect. Lalu input valid, login gagal, akan tampil error. Jika input kosong, langsung keluar atau tampil error. Hasilnya itu semua pet diuji dan berhasil sesuai ekspektasi. Dan di sini ada white box testing bagian tambah obat. Fungsi tambah obat, psychrometric complexity-nya itu 3 pet yang diuji, dan hasilnya itu semua pet telah diuji dan sesuai hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada white box testing bagian hapus obat. Fungsinya itu hapus obat, psikrometrik yang diujinya itu ada 3, dan hasilnya itu penghapusan diuji dengan hasil yang sesuai. Lalu ada white box testing bagian sunting obat. Fungsinya itu sunting obat, dan psikrometrik complexity-nya itu ada 3 pet yang diuji, dan hasilnya itu ialah semua pet diuji, sistem validasi, dan error handling berjalan baik.
Lalu untuk modul 7 bagian integration testing, di sini ada kelas diagram dan relasi antar kelas. Gambaran umum kelas diagramnya ialah terdapat kelas utama seperti admin, kasir, dan obat. Relasi dominannya itu ialah dependensi atau internal operation. Contoh relasinya itu ialah admin kepada obat, admin melakukan operasi root terhadap data obat, dan kasir kepada obat, kasir hanya menggunakan data obat untuk transaksi tanpa mengubahnya. Dan admin kepada admin ialah dapat menambah atau menghapus sesama admin. Lalu obat kepada obat dapat mengelola datanya sendiri melalui fungsi internal. Lalu selanjutnya ada relasi antar modul sistem. Beberapa relasi kunci antar modul. Yang pertama itu untuk login ke menu. Setelah login, user diarahkan ke menu sesuai hak akses. Lalu untuk menu ke kelola obat, klik menu akan membuka halaman kelola obat. Lalu untuk kelola obat kepada database, data dikirim ke database untuk disimpan atau diedit. Lalu login kepada laporan, hanya user dengan hak akses admin yang bisa membuka laporan. Dan kelola obat kepada validasi input, sistem melakukan validasi input obat seperti nama, stok, dan harga. Semua relasi diuji dan berfungsi sesuai ekspektasi. Lalu selanjutnya ada relasi antar komponen. Contoh pengujian komponennya itu ialah seperti tombol tambah obat yang menampilkan form input, lalu tombol transaksi yang menyimpan data kasir ke sistem, dan yang terakhir ada akses edit dan delete yang menampilkan form edit atau menghapus data dari database. Dan hasilnya itu ialah semua tombol dan aksi berjalan dengan benar sesuai alur yang diinginkan, tervalidasi dan respon dari sistem berjalan dengan lancar. Lalu di sini ada relasi antar GUI. Pengujian navigasi GUI seperti login ke menu, tampilan sesuai role untuk admin atau user. Lalu bagian menu ke kelola obat, muncul form dan daftar data obat. Lalu kelola obat ke pop-up tambah atau edit, form edit muncul dan dapat digunakan. Lalu di bagian menu kelaporan hanya muncul jika user adalah admin. Kesimpulannya ialah GUI mendukung interaksi antar halaman dan komponen secara efektif, tidak ditemukan bug navigasi selama pengujian. Di sini ada test case untuk relasi modul dan GUI. Test case login admin, validasinya itu ialah valid admin, output yang diharapkannya menu admin tampil, output aktualnya itu sesuai, statusnya itu valid, dan login user, valid user, tampil user, menu tampil user, output aktualnya itu sesuai, lalu test case, klik kelola obat, inputnya itu tombol klik, output yang diharapkannya itu halaman kelola tampil, output aktualnya itu sesuai. Dan test case, klik tambah obat, inputnya itu klik tombol, output yang diharapkannya itu pop-up muncul, output aktualnya itu sesuai, dan ada edit data obat, inputnya itu tombol klik, output yang diharapkannya form edit tampil, output aktualnya itu sesuai, dan ada test case akses laporan admin, inputnya itu login admin, output yang diharapkannya halaman laporan tampil, output aktualnya itu sesuai, dan ada test case akses laporan user, inputnya itu login user, output yang diharapkannya pesan akses ditolak, output aktualnya itu sesuai. Lalu di sini ada black box testing, tambah dan hapus obat. Test case-nya itu tambah obat valid, input nama, harga, dan stok valid. Hasil yang diharapkannya obat ditambahkan. Test case yang kedua yaitu tambah obat tanpa nama, inputnya itu nama kosong. Hasil yang diharapkannya error dan akan muncul pop-up nama wajib diisi. Test case yang ketiga, harga negatif, inputnya itu seperti min 1000.
hasil yang diharapkannya itu error atau harga tidak boleh negatif. Lalu tes yang ketiga, yang keempat, stok negatif, inputnya itu min 5. Lalu hasil yang diharapkannya error atau stok tidak boleh negatif. Lalu tes yang kelima, nama duplikat, seperti input paracetamol sudah ada, hasil yang diharapkannya error, obat sudah terdaftar. Lalu yang keenam, hapus obat valid, inputnya itu ID 001, hasil yang diharapkannya data dihapus. Lalu hapus obat tidak ada, ID-nya itu 999, hasil yang diharapkannya itu error atau obat tidak ditemukan. Lalu black box testing sunting obat, test case-nya itu sunting valid, inputnya nama, harga, dan stok. Ekspektasinya itu data berhasil diperbarui, dan bagian test case nama obat, inputnya itu seperti karakter, ekspektasinya itu nama wajib diisi. Untuk test case harga negatif, inputnya itu min 1000, ekspektasinya itu error atau harga tidak boleh negatif. Dan test case stok negatif, inputnya itu min 10, ekspektasinya itu ialah error, stok tidak boleh negatif. Dan untuk test case ID yang tidak ada, seperti input ID 999, ekspektasinya itu ialah error atau obat tidak ditemukan. Lalu untuk modul 8, sistem testing, pembuatan skenario dan implementasi. Di sini ada pengujian performa aplikasi. Tujuannya ialah untuk mengukur kecepatan dan efisiensi aplikasi saat menjalankan fungsi-fungsi penting. Hasil pengujiannya ialah login berhasil dalam 2,5 detik, cepat dan responsif. Lalu membuka halaman kelola obat hanya 3,2 detik dan menyimpan data obat selesai dalam 4,1 detik. Menampilkan 100 data obat butuh 5,5 detik. Proses hapus obat selesai dalam 2,8 detik. Kesimpulannya ialah kinerja sistem sangat baik dan cepat. Lalu, untuk stress testing atau beban ekstrimnya, tujuannya yaitu untuk mengetahui batasan kemampuan sistem dalam kondisi ekstrim. Hasil pengujiannya, login 1000, user serentak atau berhasil namun sedikit lambat. Input 500 data obat nonstop, sistem stabil, hanya lambat input ke 400. Tampilkan 1000 data obat, berhasil loading selama 8 detik. Jalankan 3 modul bersamaan, semua jalan, respon agak lambat. Pemakaian 14 jam nonstop, stabil, RAM meningkat bertahap. Kesimpulannya ialah sistem tangguh, namun perlu optimasi untuk beban besar. Lalu lanjutannya ialah pengujian konfigurasi. Tujuannya ialah untuk memastikan aplikasi tetap berjalan pada berbagai spesifikasi hardware dan software. Pengujiannya ialah untuk RAM 4 GB berjalan, tapi ada sedikit lag. Lalu untuk RAM 8 GB lancar tanpa kendala. Dan untuk OS Windows 10 dan 11 kompatibel penuh. Untuk menggunakan browser Chrome dan Firefox tampil sempurna. Lalu kesimpulannya ialah aplikasi kompatibel luas, UI tetap stabil. Pengujian keamanan sistem. Tujuannya itu ialah untuk menjamin keamanan akses, data, dan pengguna fitur aplikasi. Skenario ujinya ialah login kosong sama dengan ditolak atau muncul pesan. Dan akses halaman admin tanpa login langsung diarahkan ke login. Coba SQL injection sama dengan ditolak oleh validasi input. Akses fitur admin dengan role user yaitu ditolak. Hapus obat, hapus data tanpa konfirmasi yaitu gagal atau muncul pop-up. Akses banyak tab, sistem tetap satu sesi, password lemah dengan masih diterima atau perlu penguatan. Dan logout dan klik back halaman tetap terkunci. Kesimpulannya ialah sistem aman dari manipulasi dan penyusupan dasar. Lalu lanjutannya itu ada pengujian recovery. Tujuannya itu ialah untuk menilai apakah sistem bisa kembali pulih
setelah gangguan seperti crash, mati listrik, atau jaringan putus. Hasilnya ialah aplikasi tertutup sebelum tersimpan atau data hilang, tidak ada autosave. Simpan data, restart, data tetap tersimpan. Jika koneksi terputus, maka sistem beri peringatan, tidak logout. Nah, dan jika browser tertutup, login ulang dan bisa akses normal. Jika error server saat hapus data, proses dibatalkan otomatis. Kesimpulannya ialah sistem cukup stabil dan tahan terhadap gangguan meski fitur autosave belum tersedia. Dan selanjutnya itu ada bagian regression testing atau pengujian ulang. Tujuannya itu ialah untuk memastikan fitur lain tetap berfungsi setelah bug diperbarui atau fitur baru ditambahkan. Bug yang diuji ulang ialah validasi form tambah obat sekarang valid atau tidak atau invalid berjalan semestinya. Dan untuk hapus pasien error, kini bisa dihapus, tambah, dan edit. Lalu yang ketiga ada tampilan laporan bulanan, sudah tampil laporannya normal. Lalu ada update stok setelah transaksi, stok berkurang sesuai jumlah. Dan yang kelima, login untuk role user atau admin. Dashboard tampil sesuai hak akses. Kesimpulannya ya tidak ada efek samping dari bug fix dan semua fitur lain tetap berjalan normal. Lalu di sini ada user acceptance test atau UAT. Tujuannya ialah untuk memastikan sistem layak digunakan oleh pengguna akhir seperti apoteker atau admin. Feedback penggunanya itu ialah login sesuai role sama dengan diterima, form tambah obat jenis jelas sama dengan diterima, ada pop-up konfirmasi penghapus sama dengan diterima, bisa cetak laporan PDF sama dengan diterima, menu sederhana dan tidak membingungkan diterima, bisa dijalankan di laptop spesifikasi lemah, diterima. Data tidak mudah diakses sembarang orang, sama dengan diterima. Kesimpulannya ialah sistem disukai pengguna dan siap diimplementasikan. Pengujian otomatis dengan Catalan Studio. Modul yang diujinya itu ada login, test case-nya itu login valid, masuk dashboard, login password salah, pesan error, login kosong, validasi muncul, login dengan role tidak dikenal, sama dengan akses ditolak. Kesimpulannya itu ialah semua test case login berhasil otomatis divalidasi dengan Catalan Studio. Lalu di sini ada kesimpulan akhir modul 8. Modul 8 ini menunjukkan bahwa aplikasi Apotek telah diuji secara sistematis. Pengujian mencakup aspek performansi, beban berat seperti stres, kompatibilitas yaitu konfigurasi, keamanan, pemulihan, pengujian ulang, dan kelayakan penggunaan. Kesimpulannya ialah aplikasi Apotek telah memenuhi kriteria kelayakan sistem dan siap digunakan. Pengujian memberikan pengalaman penting dalam pengujian sistem yang nyata dan profesional. Lalu, di bagian modul 9, yaitu User Acceptance Test atau UAT, tabel kandidat user, identifikasi pengguna akhir sistem dilakukan untuk menyusun pengujian berdasarkan peran. Contohnya itu Revanda Agaskar untuk menguji login, tambah admin dan logout, dan Muhammad Diva fokus pada transaksi dan edit data, dan untuk Nirmala Putri tampil dan hapus data admin atau obat, dan untuk Mutiara untuk tampil, tambah, dan hapus data kasir. Seluruh anggota menguji integrasi antar semua modul. Tujuannya itu ialah untuk memastikan semua peran di dalam sistem telah diuji secara realistis. Di sini ada jadwal pelaksanaan UAT, dapat dilihat pada tabel. Lalu di sini ada skenario pengujian yang pertama, yaitu mencakup 15 pengujian fungsional utama. Dapat dilihat pada tabel, sistem merespons sesuai input valid dan invalid. Lalu untuk skenario pengujian yang kedua, yaitu lanjutan skenario uji terhadap modul obat, kasir, dan transaksi. Dapat dilihat pada tabel, fitur utama berjalan dengan baik, namun masih perlu perhatian pada input invalid. Lalu hasil survei non-fungsional
Yang pertama itu kemudahan digunakan, UI sederhana, dan alur kerja jelas. Lalu pengguna dapat memahami alur tanpa pelatihan tambahan. Dan yang kedua, mudah dipelajari, tombol aksi seperti simpan, hapus, proses mudah dikenali, dan user baru dapat langsung mengoperasikan sistem. Aplikasi dinilai ramah pengguna dan intuitif. Manfaat sistem menurut user berdasarkan survei, sistem memberikan banyak manfaat. Yang pertama itu mempercepat proses kerja, efisiensi waktu meningkat sebanyak 30-40%. Lalu mempermudah pekerjaan seperti fitur pencarian dan laporan sangat membantu staf apotek. Lalu mengurangi kesalahan untuk di bagian validasi form, menghindari input harga atau stok yang salah, lalu mengurangi resiko kehilangan data, data tersimpan otomatis, aman dari gangguan teknis. Kesimpulannya itu ialah sistem tidak hanya berfungsi, tapi juga meningkatkan kualitas kerja pengguna. Lalu, ada kesimpulan modul 9. Berdasarkan praktikum modul 9, UAT menjadi proses akhir pengujian untuk memastikan sistem benar-benar siap digunakan. Pengujian dilakukan oleh pengguna langsung berdasarkan skenario nyata. Mayoritas fitur utama telah berfungsi sesuai harapan, baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap kemudahan, manfaat, dan kecepatan sistem. Kesimpulan akhirnya itu aplikasi apotek layak diimplementasikan dengan perbaikan minor yang bisa ditindaklanjuti sambil berjalan. Lalu selanjutnya di sini akan masuk kepada tugas individu yang dikerjakan oleh Mutiara Novitasari. Untuk yang dikerjakan pada modul 1 ini, dasar pengujian perangkat lunak, seperti apa pengertian software testing, apa itu pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses mengevaluasi sistem atau aplikasi untuk memastikan bahwa semua fitur bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ditemukan. Adapun tujuan utamanya ialah menemukan bug, meningkatkan kualitas, dan memastikan sistem berjalan dengan aman dan efisien. Lalu tujuan pengujian perangkat lunaknya ialah untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi, menemukan bug, meningkatkan keamanan, memberikan pengalaman optimal, memastikan software siap digunakan. Lalu tahapan aktivitas pengujiannya itu ada 12. Yang pertama, perencanaan, lalu menentukan strategi, lalu perancangan kasus uji, lalu membuat skenario pengujian, lalu persiapan lingkungan uji, lalu menyiapkan tools, lalu mengeksekusi pengujian, lalu menjalankan kasus uji, lalu pelaporan, lalu menyusun laporan, lalu penutupan pengujian, dan evaluasi akhir. Jenis-jenis kesalahan dalam software, kesalahan bug dalam perangkat lunak dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti syntax error, logic error, runtime error, validation error, performance error, security error, UI UX error, integration error, configuration error, dan yang terakhir compatibility error. Lalu di sini ada verification dan validation. Kesimpulan modul 1 ialah software testing adalah elemen penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Tujuannya adalah memastikan bahwa aplikasi bekerja sesuai spesifikasi dan pengujian dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Jenis kesalahan dalam software sangat beragam dan verifikasi validasi adalah dua konsep kunci yang saling melengkapi dalam memastikan kualitas perangkat lunak. Lalu modul 2 ada instalasi dan konfigurasi environment. Yang pertama itu ada install XMPP dan Composer. Ini adalah langkah-langkah instalasi XMPP. Dan hasil dari instalasi XMPP itu ialah Apache dan MySQL berjalan tanpa kendala. PHP MyAdmin dapat dibuka dan digunakan untuk membuat serta mengelola database.
Direktori htdoc siap digunakan sebagai tempat file project web. Tidak ditemukan konflik port, perlu pengecualian antivirus atau firewall jika ada kendala akses. Lalu ini adalah bagian instalasi Composer. Ini adalah langkah-langkah instalasi Composer. Kesimpulan pada modul 2 itu ialah instalasi XAMPP memberikan platform server lokal lengkap untuk pengembangan aplikasi web berbasis PHP, dan untuk instalasi Composer memungkinkan pengelolaan dependensi secara efisien dan profesional. Lalu di sini ada modul 5, yaitu Automation Unit Testing atau penghantar PHP Unit. Penghantar unit testing adalah teknik pengujian untuk memastikan bahwa fungsi atau unit terkecil dari perangkat lunak. Lalu selanjutnya itu ada instalasi PHP unit dengan Composer. Di sini ada latihan 1, first meet.php, lalu latihan 2, output test.php, latihan 3, div test.php. Lalu latihan 4-nya itu ada array hashtag test.php, dan latihan kelimanya stack test1.php, dan latihan 6-nya ada data test.php, dan tugas satunya itu pengujian operasi pengurangan, dan tugas keduanya itu ada class testing dengan dependencies, dan untuk tugas tiganya test with all test.php. Kesimpulan pada modul 5 ini ialah PHP Unit adalah alat penting untuk pengujian otomatis pada aplikasi PHP. Dengan pengujian unit, kita dapat memastikan kode berjalan seperti yang diharapkan sejak awal. Lalu di sini ada modul 6, Automation Unit Testing, yaitu menguji kelas dengan PHP Unit. Pengujian otomatis dilakukan dengan membandingkan expected output dan actual output tanpa interaksi langsung dari pengguna. Di sini ada latihan 1, step test, lalu latihan 2, testable class, latihan 3, true all false, latihan 4, math magic test, latihan 5, string assertion, latihan 6, mixed test class. Tugas praktikumnya itu penggabungan tes, file yang diuji, testable 1, testable test 2, testable test 3, dan testable 4. Analisisnya itu semua file diuji agar tidak ada failure atau error, dan perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan assertion dengan nilai aktual, memastikan file yang dibutuhkan tersedia, menghindari kesalahan logika pada assertion. Hasil tes tanpa error. Semua tes berhasil dijalankan tanpa ada failure atau warning. Kesimpulannya ialah pengujian otomatis sangat penting dalam proses pengembangan aplikasi PHP. Dan di sini saya berhasil menjalankan seluruh pengujian tanpa failure yang menunjukkan pemahaman terhadap praktik unit testing yang baik. Di sini ada modul 8, sistem testing. Dan di sini ada langkah-langkah untuk instalasi Catalan Studio. Kesimpulannya ialah proses instalasi dan konfigurasi Catalan Studio merupakan tahap awal yang krusial dalam pengujian perangkat lunak berbasis UI. Pengguna diharapkan memahami cara menginstal aplikasi, melakukan aktivasi dan pengaturan tampilan, menjalankan sampel project sebagai simulasi awal. Latihan ini membekali pengguna dengan dasar yang kuat untuk melanjutkan ke pengujian lanjutan dengan lebih kompleks. Lalu di sini ada kesimpulan dari modul 1 sampai 8. Setelah mengikuti dan menyelesaikan seluruh modul pengujian perangkat lunak, saya memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai proses pengujian mulai dan instalasi tool seperti XAMPP dan Composer hingga pengujian unit otomatis menggunakan PHP Unit. Saya belajar menyusun test case menggunakan berbagai jenis assertion, serta menguji kelas dan fungsi secara terstruktur. Pengujian integrasi dan sistem juga saya lakukan untuk memastikan setiap modul saling terhubung dengan baik, termasuk pengujian performa, keamanan, dan ketahanan sistem terhadap beban. Pada tahap akhir, melalui
User Acceptance Test atau UAT, saya membuktikan bahwa sistem yang diuji layak untuk digunakan oleh pengguna. Praktikum ini memberikan pengalaman nyata yang bermanfaat sebagai bekal untuk memahami dan menerapkan pengujian dalam pengembangan perangkat lunak secara profesional. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.